Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu ala nabi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tegasnya Allah untuk iblis dan setan, tinjuan spiritual. Kenapa kita menggunakan tinjuan spiritual ini sebagai bahan perenungan bahwa untuk kelas iblis dan setan ini sebenarnya tidak bisa dijangkau oleh akal, karena iblis dan setan adalah makhluk gaib. Namun kita bisa melihat dari wahyu, yaitu Quran dan juga hadis, keterangan hadis. Namun ketika kita menggunakan tinjuan spiritual, ini sebenarnya adalah kita meninjau di tempat iblis dan setan. Yang sekarang ini iblis itu di langit 5, setan itu di langit 4, jin itu di langit 3, siluman itu di langit 2, sementara roh itu di langit 1. Jadi kalau diurutin, langit 1 itu dihuni oleh roh, langit 1 itu dihuni oleh roh, langit 2 dihuni oleh siluman, langit 3 dihuni oleh jin, langit 4 dihuni oleh setan, langit 5 dihuni oleh iblis, langit 6 dihuni oleh malaikat. Langit 7 itu Baitul Ma'mur, langit 8 itu Sidratul Muntaha. Ya, malaikat Jibril ada di Sidratul Muntaha. Kemudian Baitul Ma'mur itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di Baitul Ma'mur langit 7. Itu kelompoknya adalah alam spiritual. Kalau langit 1 sampai 5 adalah alam metafisika. Sementara alam spiritual mulai dari langit 7 Baitul Ma'mur, langit 8 Sidratul Muntaha, langit 9 Sidratul Mustawa. Ini Rasulullah Muhammad SAW ada di Sidratul Mustawa, langit 9. Ars itu singgah rasanya Allah di langit ke-10. Nah, ini jangkauannya adalah spirit, karena tidak bisa dijangkau oleh akal karena keterbatasannya akal. Hari Rekamakumullah, kita akan bicarakan tentang tegasnya Allah untuk iblis dan setan. Iblis dan setan ini sebenarnya juga makhluk yang dulu disayang. Jadi dulu waktu di surga itu ada 3 kelompok. Adam, kemudian iblis, setan, jin, terus malaikat. Ini sama-sama di surga. Adam ini diciptakan dari tanah, iblis, setan, jin ini diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya nur. Kemudian ketika Adam disempurnakan dengan Ruhul Kudus dan ditetapkan sebagai khalifah untuk seluruh komponen makhluk yang ada di surga harus tunduk dan juga hormat kepada Adam. Nah, ternyata yang mau sujud dan hormat hanya malaikat. Kemudian iblis ini mewakili kelompoknya menyatakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia sombong, takabur,
dan termasuk kelompok orang-orang kafir. Kemudian iblis ini mengendalikan kelompok setan dan jin. Kalau dari asalnya, iblis ini asalnya dari jan, setan ini jun, kemudian jin. Maka ada jan, jun, jin. Jan ini makhluk yang paling bagus ketaatannya sebelum ada Adam. Sebelum ada Adam itu makhluk jan ini yang paling taat. Kemudian diikuti oleh jun dan jin. Dari api, nah, iblis ini dari api. Nah, kekuatan birunya api itu jadi iblis. Kemudian lidahnya api itu dari setan, bangsa jun. Nah, kemudian kukusnya api itu jin. Maka di antara 3 kelompok iblis, setan, jin ini yang paling punya karakter paling keras itu iblis. Maka iblis itu bisa mengendalikan setan, setan mengendalikan jin. Karena kekuatannya paling besar iblis, setan, dan jin. Iblis ini ingkar sama Allah dan itu mendapatkan kutukan. Namanya dulunya Rohim. Rohim itu disayang. Jadi Adam, jan, jin, jun, ini sebelum dikutuk itu jadi Adam, jan, jin, jun, jin. Jan ini adalah iblis, jun itu setan, jin itu bangsa jin. Nah, sebelum dikutuk itu Adam bangsa malaikat jun, jan, jun, jin itu sama-sama Rohim disayang. Alhamdulillah, kemudian ketika disempurnakan Adam jadi khalifah, nah kemudian ditiupkan Ruhul Kudus jadi khalifah karena dilengkapi dengan Ruhul Kudus. Kemudian intelektual, Ruhul Kudus, Roh Kudus, intelektual, emosional, kemudian psikis, dan fisik. Fisik ini dari tanah, psikis, emosional, intelektual ini dari nur, Rohul Kudus juga dari nur. Nah, Rohul Kudus ini sebenarnya nur yang paling kuat. Jadi ketika nur, intinya nur itu jadi Rohul Kudus, kulitnya nur, lidahnya nur itu malaikat, kukusnya nur itu adalah surga neraka. Jadi surga itu juga ada nur, neraka itu juga nur. Kemudian di dalam nur itu ada nar, itu api. Jadi nur membungkus nar karena di neraka itu isinya kulitnya nur, di dalamnya nar. Itulah yang menjadi neraka. Tapi kalau di surga ini nur semua. Itu dari sisi kejadian. Kemudian ketika sudah disempurnakan, kemudian Allah memberikan informasi, hei malaikat, buat kalian malaikat isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hei malaikat, kamu sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbara minal kafirin, dan sombong, takabur, termasuk kufur. Maka disitulah mulai di rojim. Nah, bedanya rohim dengan rojim itu titik. Jadi titik ini melambangkan dosa. Nah, dosa yang diemban oleh iblis. Nah, iblis kemudian ablas itu artinya jauh dari rahmat Allah. Syaitan itu adalah putus dari rahmat Allah, kecuali jin. Jin ini ada yang mukmin, selebihnya itu ikut setan kafir.
Jadi kalau jin ini masih punya bagian, ada yang mukmin, maka ada surat jin. Sementara ada yang kelompok kafir, itu ikut di barisannya setan. Kemudian siluman adalah makhluk antara jin dan manusia. Ya, jadi perlakuan jin, tapi sebenarnya dia adalah manusia. Ya, tuyul itu, siluman itu sebenarnya fisiknya manusia, tapi jalannya kayak jin, kecepatannya kecepatan jin, itu siluman. Maka siluman ini sebenarnya adalah manusia yang berkarakter jin. Hadirin, ketegasan inilah yang memang Allah betul-betul menyatakan inna syaitana aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi manusia ini ada korelasinya terhadap alam. Alam dibagi dua, ada alam dohir, itu benda mati, kemudian tumbuhan, hewan, manusia. Kemudian ada alam gaib, itu roh, siluman, jin, setan, iblis, malaikat. Hadirin, kemudian bagaimana korelasi antara alam dohir dengan alam gaib? Alam dohir ini adalah fasilitas hidup, kehidupan. Jadi benda mati, tumbuhan, hewan itu adalah fasilitas kehidupan manusia. Sementara manusia dengan roh ini adalah senyawa. Roh tanpa manusia itu masih roh murni, yaitu roh yang belum punya jasad. Manusia tanpa roh itu adalah mayat, jadi itu senyawa. Kemudian manusia terhadap siluman dan jin ini parasit. Manusia terhadap setan dan iblis musuh. Manusia terhadap malaikat adalah partner. Ini kita selalu diulang untuk memberikan posisi bahwa kita manusia ini bersama dengan roh, senyawaan. Kemudian terhadap benda mati, tumbuhan, hewan adalah fasilitas. Terhadap siluman, jin itu adalah parasit. Sehingga kalau manusia kerjasama dengan siluman, pasti kita dirugikan. Jin juga amaliah kita hilang. Kalau kerjasama dengan iblis dan setan, pasti dijerumuskan dalam jebakan karena ini musuh. Sementara kalau dengan malaikat adalah partner. Ketetapan ini memang tidak bisa dibongkar oleh siapapun, tidak bisa direvisi oleh siapapun, dan ketetapan rejimnya iblis dengan setan ini menjadi ketetapan sempurna. Karena ketetapan sempurna itu kita menjadi reposisi terhadap makhluk ini. Hadirin bahwa manusia ini punya nafsu ada 4. Amarah, lawamah, syufiyah, mutmainah.
Amarah ini sebenarnya kolaborasinya dengan iblis. Lawamah ini dengan setan, Sufiyah ini dengan jin, Mutmah ini dengan malaikat. Dan ini adalah bagian dari fasilitas. Rahimakumullah, maka apakah kita mau memenangkan siapa di amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah? Kalau kita memenangkan amarah, berarti kita termasuk kelompoknya iblis. Kita memenangkan lawamah, kelompoknya setan. Kita memenangkan sufiyah, kelompoknya jin. Mutmainah, kelompok malaikat. Nah, manusia terhadap sufiyah itu parasit, terhadap lawamah dan amarah adalah musuh. Bagaimana supaya kita ini aman? Maka keamanan dan kenyamanan ketika kita memenangkan mutmainah. Perjuangannya berat, namun kita akan menjadi satu kenikmatan. Jadi karena iblis, setan, jin, siluman ini berkarakter dikendalikan oleh iblis, iblis sudah nggak bisa dirinya dibongkar kutukannya itu. Bahkan dulu waktu menyampaikan kepada Nabi Musa, disampaikan kepada Allah, dijawab oleh Allah bahwa iblis harus sujud kepada kuburan Adam. Ternyata iblis menolak. Jangankan kuburannya, Adam masih hidup, saya juga nggak mau sujud. Maka disitulah rojimnya iblis itu tetap. Jadi rojimnya iblis tetap sampai kapanpun. Kemudian karena rojimnya iblis ini tetap, maka iblis punya strategis, yaitu mengendalikan pasukan setan, kemudian jin, dan siluman untuk mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini ujian-ujian. Jadi yang uji itu ya ada kalanya iblis. Iblis itu ngujinya di teologi. Rahimakumullah, bahwa iblis menguji tentang tauhid. Kalau bisa seluruh manusia jangan ingat sama Allah. Itu ujian iblis. Setan ujiannya materi atau uang, karena setan memperalat dan juga menjadikan uang itu pemikat yang paling nikmat. Banyak orang nikmat karena uang, banyak juga orang sengsara karena uang. Jin ini riya, pamer. Sementara siluman ini juga masalah harta. Jadi kalau jin itu riya, pamer, jabatan, dan semua, siluman ini adalah harta dengan pesugihan, nyupang, mencari kekayaan dengan kolaborasi dengan siluman. Hadirin, maka ini sebenarnya jebakan-jebakan yang diciptakan oleh iblis. Karena makhluk gaib ini adalah makhluk yang punya kepentingan untuk menjerumuskan manusia. Mari kita tegas dengan prinsip iblis, mengalahkannya dengan mentauhidkan diri kepada Allah. Clear. Setan mengalahkannya materi bukan tujuan, tapi adalah alat. Uang adalah alat, jangan kita diperalat oleh uang. Clear. Sufiyah, jin, kita nggak boleh pamer ya terhadap kerja kita, namun ikhlas karena Allah. Insya Allah ibadah kita ini sempurna. Clear. Harta itu kita cari dengan susah payah, dengan kerja, dagang, dan profesi yang lain, sehingga tidak hanya dibantu oleh siluman, namun dengan kinerja kita
dan kita selamatkan depan, belakang, kanan, kiri, depan ini anak. Kita sering diuji oleh Allah lewat hamba-hambanya, yaitu anak. Banyak yang lulus ujian anak, banyak juga yang tidak lulus. Belakang adalah istri, suami istri, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Kanan itu saudara, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Kiri itu teman, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Maka dari itu kita memberikan apresiasi kepada Dewan Penguji, yaitu iblis dan setan. Silahkan Anda uji dengan sepenuh materi, silahkan Anda uji dengan soal-soal yang sulit, namun dengan kekuatan intelektual dan kekuatan spiritual kita mampu menjalani ujian ini dengan lulus sempurna. Dan ketika nanti kita masuk surga, itu referennya adalah Dewan Penguji. Layakkah kita ini masuk surga? Tentu ditanyakan oleh Allah lewat Dewan Penguji iblis dan setan. Iblis, setan, apa yang Anda tahu tentang Fulan? Fulan ini orang yang lulus ujian ya Allah, dan pantas dia masuk surga karena saya uji dengan seluruh materi ujian, lulus dengan kumlot. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Fulanah? Fulanah ini adalah pengikut setiaku dan dia diuji namun lemah dan menjadikan bahan-bahan ledekan dari kami, dan dia pantasnya adalah neraka karena tidak pantas mendapatkan reward, tapi pantasnya dapat punishment. Inilah perspektif dalam spirit tentang manusia, iblis, setan, jin, siluman, dan malaikat. Ayo saudara-saudara kita, mari kita bersama-sama menjadikan Dewan Penguji ini betul-betul menguji diri kita, dan kita jangan lari ketika diuji. Jangan kita nggak siap diuji, namun siap ujian sehingga lulus dengan komplot, mendapatkan rahmah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita mendapatkan kesempurnaan hidup, yaitu di dunia dengan kebaikan, lulus ujian, di akhirat mendapatkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.